Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dua terduga pengedar obat-obatan terlarang di wilayah perbatasan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tertangkap tangan oleh petugas Satuan Intel Kodim 0608 Cianjur saat melakukan transaksi. Inilah ABS 26 tahun dan AF 18 tahun, dua terduga pengedar obat-obatan terlarang saat digiring ke ruangan di Komando Distrik 0608 Cianjur pada Senin malam. Kedua pelaku ini tertangkap tangan saat melakukan transaksi obat-obatan terlarang di Kampung Cimuncang, Desa Mekarsari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku mengaku baru 2 bulan menjadi pengedar obat-obatan terlarang dengan berbagai jenis. Ia mengaku dijual kepada buruh tani dan buruh pabrik. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas Satuan Intel Komando Distrik 0608 Cianjur juga menyita 396 butir eksimer, 644 tramadol, 159 butir teksifenidli, 2 buah handphone, dan uang sebesar Rp2.043.500. Kami menjelaskan bahwa anggota unit Intel Kodim 068 Cianjur yang dipimpin oleh Komandan Unit Intel, Letnan 2 Infantri Koharudin, telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum masyarakat yang melakukan penjualan obat-obat terlarang. Usai diamankan dan dilakukan pemeriksaan sementara, selanjutnya kedua pelaku langsung diserahkan ke Satres Narkoba Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Cianjur, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Ratusan orang di Karawang, Jawa Barat tertipu investasi bodong melalui aplikasi Sitokes. Bahkan, para korban mengaku tertipu hingga ratusan juta rupiah. Sejumlah korban investasi bodong bersama kuasa hukumnya mendatangi Polres Karawang, Jawa Barat. Mereka datang untuk mempertanyakan perkembangan terkait laporan kasus dugaan penipuan investasi bodong melalui aplikasi Sitokes. Padahal, para korban telah melaporkan kasusnya itu sejak tahun 2023 silam. Sedikitnya ada 315 korban dengan total investasi hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Salah satu korban mengaku awalnya tertarik berinvestasi lantaran dijanjikan keuntungan sebesar 6-8% per bulan dari nilai investasi. Investasi yang sudah berjalan kurang dari 1 bulan itu awalnya berjalan lancar. Namun sejak akhir 2023, aplikasi Sitokes yang digunakan para korban untuk menginvestasikan uangnya tiba-tiba tutup dan tidak bisa diakses. Beberapa korban kemudian mendatangi kantor dan rumah terlapor. Namun terlapor sekaligus seorang pengusaha asal Yogyakarta itu tak kunjung ditemukan. Bahkan, salah satu korban yang uangnya akan digunakan untuk modal dari hasil menjual bangunan villa sebesar 300 juta lenyap tak tersisa usai disetorkan. Nah, hari ini kami melakukan konfirmasi kepada penyidik terkait dengan perkembangan laporan mereka, di mana tadi penyidik menyampaikan sudah menindaklanjuti, sudah beberapa kali memanggil Sri Soeharto, tapi mereka si diduga pelaku ini tidak hadir. Karena kondisi saya dalam keadaan sakit dan saya pun modal ada waktu itu, saya tertarik untuk gabung di sini dengan harapan saya memperoleh keuntungan passive income lah ya. Tapi sebulan saya mengikuti program Sitokes ini, itu ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Semua reward yang dijanjikan tidak terbukti. Para korban berharap polisi segera menangkap pelaku dan menindaklanjuti laporan para korban investasi bodong tersebut. Dipastikan jumlah korban akan terus bertambah, mengingat korban tak hanya berdomisili di Karawang, melainkan secara nasional dengan total investasi puluhan miliar rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bareisi melaporkan. Seorang ahli waris menyegel bangunan Sekolah Dasar Negeri 5 Rengas Dengklok, Selatan di Karawang, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan setelah ahli waris meminta pemerintah Karawang segera mengurus surat resmi wakaf lahan untuk bangunan sekolah tersebut tak kunjung direalisasikan.
Aksi penyegelan terhadap bangunan Sekolah Dasar Negeri 5 Rengas Dengklok Selatan, Karawang, Jawa Barat ini dilakukan sejumlah ahli waris didampingi kuasa hukumnya dengan cara menggembok pintu gerbang sekolah. Aksi penyegelan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Karawang yang tak kunjung memberikan kejelasan terkait pengurusan dokumen surat wakaf lahan yang diberikan sejak belasan tahun lalu. Ahli waris juga tidak mempermasalahkan wakaf lahan tersebut dan bahkan tidak meminta ganti rugi. Namun, ahli waris meminta pemerintah segera memberikan kejelasan terkait pengurusan dokumen resmi wakaf lahan. Sampai saat ini, status lahan wakaf tersebut masih tercatat dan menginduk di sertifikat yang dimiliki orang tua ahli waris. Agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, pihak sekolah berinisiatif mengalihkan belajar mengajar ke gedung sekolah lain. Yang mana tujuannya bahwasannya ahli waris ini sudah ada upaya itikat baik mewakafkan tanahnya untuk sekolah SDN Rengas Dengklok Selatan 5. Namun itikat baik ini tidak direspon dengan baik oleh pihak sekolah atau dinas pendidikan. Ini mah biasa-biasa baik. Yang penting anak dikondisikan aja gitu Udah guru-guru udah pada tahu anak kejadian seperti itu ya merapat ke bangunan B. Waktu tahun 2022 pernah digembok tapi dibuka lagi sama Mang Barna. Terus? Sekarang digembok lagi hari ini. Ahli waris menegaskan penyegelan akan terus dilakukan agar pemerintah segera melakukan pengurusan status wakaf lahan tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bareisi melaporkan. Pasca sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 di Cirebon, Jawa Barat, kuasa hukum keluarga Vina menilai sumpah pocong tersebut hanyalah budaya dan tidak akan mempengaruhi keputusan sidang. Raden Reza Pramadia, salah satu kuasa hukum Vina, mengatakan bahwa sumpah pocong hanya budaya dan tidak akan mempengaruhi hukum di Indonesia. Reza mengatakan meski sudah menjalani sumpah pocong, pihaknya masih meyakini peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 silam merupakan peristiwa pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Jadi saya juga sudah ngobrol dengan Mbak Marliana pada tadi pagi kemarin gitu kan. Jadi tanggapan kita sih ya itu kan hak mereka ya, mau sumpah atau apapun itu kan tidak ada larangan apapun gitu kan dan diperbolehkan. Jadi kita sih menanggapinya ya sih biarkan saja gitu kan, apa yang sudah dilakukan ya silahkan gitu kan. Kalau menurut kami itu kan Indonesia itu kan negara hukum ya. Jadi kalau nanti orang sedikit-sedikit sumpah pocong memengaruhi hukum ya kan nggak realistis ya, itu kan hanya budaya adat gitu kan. Jadi tidak akan memengaruhi apapun keputusan pengadilan gitu walaupun sumpah pocong gitu kan. Sementara itu terkait Ibtu Rudiana akan melakukan sumpah pocong di hadapan Hotman Paris, pihak keluarga Vina belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Saat ini kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki masih menjadi misteri. Bahkan, sejumlah saksi baru bermunculan setelah kasus itu kembali viral. Namun Reza menegaskan seharusnya para saksi tersebut memberikan keterangannya di pengadilan agar kasus itu bisa terungkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Bobby Roska melaporkan. Informasi selanjutnya akan mengulas beragam acara yang berhasil dihimpun tim berita Inspira selama sepekan. Tetaplah bersama kami.